Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara. Salam semangat semuanya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Pandulah anak selama tayangan membahas tentang jenis-jenis kendaraan dan sebutlah tokoh dan perilakunya dalam cerita tersebut. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Ayo kita mengenal balon udara, helikopter, dan juga pesawat terbang. Ella, Elo, kalian di mana? Ella, Elo. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ella, Elo, kalian dari mana? Tadi Ella dan Elo diajak Kiko terbang di atas bukit hijau. Iya, Bu. Ella senang sekali. Oh iya, sebentar lagi kita akan berangkat tamasya bersama ayah. Wah, Elo ikut, Bu. Ella juga ikut. Tentu saja, kalian semua boleh ikut. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Ayah, apakah Kiko boleh bantu membawa keranjangnya? Tentu saja boleh, Kiko. Ini, hati-hati ya membawanya. Ayo kita berangkat. Iya, ayo. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ayah, lihat. Itu benda apa? Bentuknya seperti balon. Itu adalah sebuah kendaraan udara. Bisa terbang ya, Ayah? Elo benar, kendaraan itu bisa terbang. Kendaraan udara ini bentuknya seperti balon besar. Bisa terbang di udara, terdapat keranjang di bawahnya yang bisa dinaiki. Apakah teman-teman tahu nama kendaraan udara ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu balon udara. Balon udara. Ya, benar sekali. Ini balon udara. Ini adalah balon udara. Balon udara. Nah, sekarang ayo kita terbang dengan balon udara. Wah, asik sekali. Iya, kita naik balon udara. Tapi kita harus hati-hati supaya tidak terjatuh. Sekarang kita lepaskan talinya ya. Wah, Ella, coba lihat itu. Itu benda apa? Benda itu bisa terbang. Oh, itu adalah kendaraan udara juga. Kendaraan itu memiliki baling-baling yang terus berputar. Apa teman-teman tahu apa nama kendaraan udara itu? Ayo, katakan dengan
helikopter. Ini adalah helikopter. Helikopter! Ibu, Ella ingin naik helikopter itu. Elo juga, Bu. Baiklah, nanti kita akan naik helikopter itu ya. Tapi kita harus turun terlebih dahulu. Kita akan naik helikopter. Iya, aku senang sekali. Ayo kalian semua masuk. Baik, Ayah. Nanti kita akan turun di depan rumah kita. Iya, Ayah. Kita akan pulang. Ayah mau pergi kemana? Ayah akan pergi keluar kota. Ayah akan pergi ke bandara. Apa kalian mau ikut mengantar ayah? Iya, Bu. Ella dan Elo juga mau ikut. Ayo, kita berangkat menuju bandara. Elo duduk di depan bersama Ayah. Kalau Ella duduk di belakang bersama Iya. Ibu. Ayo kita naik. Elo, coba lihat itu. Wah, bisa terbang. Kalian sedang melihat apa? Ibu, tadi Ella melihat ada kendaraan yang bisa terbang. Kendaraan itu memiliki 2 sayap di sampingnya. Kendaraan ini berukuran sangat besar dan memiliki sayap. Kendaraan ini bisa terbang di udara dan menggunakan mesin. Apa teman-teman tahu nama kendaraan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu pesawat terbang. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Ya, benar. Ini adalah pesawat terbang. Ini adalah pesawat terbang. Pesawat terbang. Wah, asik. Kita akan naik pesawat terbang. Iya, kita bisa melihat rumah kita dari atas. Ayo, kita naik sekarang. Kita sudah mengenal kendaraan balon udara, helikopter, Dan juga pesawat terbang. kendaraan apa yang teman-teman suka? Balon udara. Balon udara. Ini adalah helikopter. Helikopter. Ini adalah pesawat terbang. Pesawat terbang. Apa ini? Kunci. Kira-kira bisa mengunci apa ya? Mulut bisa dikunci tidak ya?
tidak ada suaranya. Kemana suaranya, Miss Wanda? Aku juga mau coba. Kami pikir kami tidak akan bisa bicara lagi. Tapi teman-teman hebat karena bisa menebak apa yang kami peragakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Kiri. Halo adik-adik, Karyo di sini mau bercerita untuk kanal dongeng Kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Nah, cerita kakak kali ini tentang dua orang petani. Ada Pak Kanan dan ada Pak Kiri. Suatu hari, Pak Kanan seperti biasa bangun dari tidurnya dan dia bekerja dengan rajin sekali. Dia membajak sawahnya, dia menanam benih padinya, dia memberikan airnya, dan dia menunggu, menyiangi, mengusir hewan-hewan pengganggu, membersihkan dari tanaman-tanaman yang mengganggu, sampai akhirnya tanamannya bisa tumbuh banyak, hijau, dan subur sekali. Tapi tidak begitu dengan Pak Kiri. Pak Kiri itu pemalas, kerjanya hanya tidur.
Di saat makanan dan teman-teman yang rajin yang lainnya bekerja dengan giat, tapi Pak Kiri hanya tidur saja. Sampai akhirnya musim panen tiba. Semua petani yang rajin bekerja, sama seperti Pak Kanan, mulai giat untuk memanen padi-padi di sawah. Mereka mulai memotong padi-padi yang sudah menguning, mulai mengumpulkannya, dan mulai meletakkannya di satu tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan hewan-hewan yang bisa mengganggu hasil panen itu. Dikumpulkan, dipanen lagi, sampai semuanya sudah menggunung dan siap untuk dibawa ke pasar. Pak Kanan mulai mengikat hasil panennya satu persatu. Tapi karena hasil panennya banyak sekali, masih ada yang tersisa di tanah sawahnya. Tiba-tiba Pak Kiri terbangun dari tidurnya. Wah, aku lupa nih. Harusnya sekarang musim panen. Tapi aku kan tidak bekerja. Mungkin aku bisa meminta hasil panen dari Pak Kanan yang rajin itu. Pak Kiri mulai berjalan menuju ke sawahnya Pak Kanan. Dia mulai melihat, wah, ada hasil panen yang menggunung. Sepertinya kalau aku minta sebagian, mungkin Pak Kanan tidak tahu. Mungkin bolehlah, asal tidak ketahuan. Akhirnya Pak Kiri memutuskan untuk mengambil diam-diam, mengumpulkan hasil panen dari Pak Kanan, diikat dan dibawanya. Dan kalian tahu apa yang dilakukan? Dikumpulkan hasil panen milik Pak Kanan itu satu persatu. Dikumpulkan padi-padinya, diikat dengan tali yang kuat, dimasukkan ke dalam karung sampai dia mendapatkan 2 karung penuh dengan padi. Diambil lagi, dikumpulkan lagi, dimasukkan ke dalam karung dan diikat yang kuat sampai dapat 3. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam karung, diikat lagi. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam karung, diikat lagi. Sampai dapat 5 karung, banyak sekali. Tapi kemudian kira-kira apa yang akan terjadi kemudian ya? Apakah Pak Kiri akan ketahuan? Dia memegangnya erat-erat dan mulai berjalan sambil berlari. Dia berlari cepat sekali. Lama-lama menjadi berat, terasa lelah. Sampai tanpa sadar, 1 karung berisi padi terlepas dari genggamannya. Tapi dia tidak tahu. Tadi kan ada 5, jatuh 1. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4 karung berisi padi. Tapi dia tetap tidak tahu. Dia terus saja berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat, membawa 4 karung yang tersisa. Yang dikiranya masih ada 5. Dia terus saja berjalan, puing, 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 dan berlari dengan cepat. Tapi tiba-tiba 1 karung dari genggamannya itu juga kembali terjatuh. Jadi kalau tadi ada 4, terjatuh 1, sekarang tinggal 3. 1, 2, 3. Tapi dia tetap tidak tahu. Dia hanya merasa karungnya ada 5 dan semakin terasa berat. Dan dia harus semakin cepat sampai. Dia berlari, sampai akhirnya dari 3 karung itu terjatuh 2. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1. Tapi Pak Kiri tidak tahu. Dia hanya berpikiran takut ketahuan, harus cepat sampai. Dia takut, dia panik, dia cemas, dia was-was. Tidak mau ketahuan kalau dia mengambil hasil panennya dari Pak Kanan. Dia terus saja berlari. Dan bebannya terasa semakin berat. Karena takutnya itu. Dia takut ketahuan. Dia berlari, semakin cepat. Dia berlari. Sampai akhirnya ketika sudah mau sampai di pasar, dia berlari dengan cepat. Tiba-tiba karungnya yang dipegang itu jatuh. 1 karung yang dipegangnya jatuh dan hilang. Ketika Pak Kiri sampai di pasar, ketika dia sudah tiba,
dengan peluh keringat banyak membasahi kepala, wajah, dan tubuhnya. Tangannya juga basah karena keringat. Dan dia juga masih merasa takut karena dia mengambil barang yang bukan miliknya. Dia takut ketahuan dan dia juga takut ketika sampai di pasar. Dia bertemu dengan Pak Kanan dan ketahuan kalau dia mengambil padi milik Pak Kanan. Ketika dia tiba di pasar dan dia mencari karung-karung hasil yang dia bawa, ternyata sudah tidak ada. Dia kemudian baru sadar, ternyata kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ya kita juga tidak dapat apa-apa. Pak Kiri semenjak saat itu mulai belajar. Kalau kita mau mendapatkan yang baik, kita juga harus berusaha dengan baik supaya hasilnya baik. Nah, semenjak saat itu Pak Kiri akhirnya bekerja dengan giat sekali. Itu cerita dari Pak Kiri yang mau menjadi seperti Pak Kanan yang melakukan hal yang baik. Sampai ketemu dengan cerita berikutnya di kanal Dongeng, kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukan bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak bergerak mengenal kanan dan kiri melalui permainan yang menyenangkan. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.